aneh banget DPR ini. Komisi 2 bisa 100 lebih. Komisi 3 nggak lebih dari 5 gitu. Satu periode. Gitu. Sepintar apa lu bisa melahirkan undang-undang segitu banyak? IKN-nya itu belum beroperasi secara yuridis juga. Secara yuridis. Tapi DPR sudah merevisinya. Itu artinya saat membuat undang-undang pertama kali, mereka sebenarnya nggak berpikir. 79 dari anggota DPR terpilih ini yang terafiliasi politik dinasti. Baru di DPR periode ini kita menemukan ada 3 pasang suami istri. Ada ibu anak. Gitu ya. Ibu anak. Usia di bawah 30 tahun. Hampir semuanya itu anak pejabat. Ya. Dengan harta kekayaan melimpah. Kalau 79 itu dibagi dalam 2 komisi. Artinya 2 komisi itu sudah komisi oligarki. Oligarki gitu ya. Salam jumpa di dalam Ohio, obrolan hebat orisinil. Selamat datang Bung Lusius. Selamat bertemu Bang. Senang melihat Bung ini. Saya kalau lihat Bung ini semangat berdemokrasi itu kuat sekali saya. Luar biasa. Bung Lusius Karus adalah seorang peneliti, peneliti demokrasi ya. Forumnya banyak sekali. Ada Formapi ya. Formapi, tapi beliau juga adalah seseorang yang betul-betul memperhatikan jalannya demokrasi kita ini. Antara pemerhati sama penganalisa sama peneliti itu apa bedanya? Aduh, pokoknya itu julukan-julukan. Tapi saya lebih senang terhadap pemerhati daripada dia penganalisa. Dia hanya teoritik, tetapi tidak ada pendekatan sosiologisnya ya Bung ya. Kadang kalau bosan dengan pemerhati ya analisa. Itulah profiling Lusius Karus. Mungkin kita semua sudah banyak tahu dan senang sekali kita berjumpa Bung. Selamat datang di forum kita ini Ohio ya. Bung, kita ini bicara tentang demokrasi Bung. Apa sih sebenarnya demokrasi itu? Aduh, kalau teorinya sih mungkin bisa sangat ribet gitu ya. Tapi saya kira makna utamanya itu ini pemerintahan oleh orang banyak, oleh rakyat gitu ya. Kalau mau dibilang. Jadi yang punya kekuasaan itu adalah rakyat. Ya. Hanya karena mengharapkan semua rakyat memimpin, ya jelas tidak mungkin. Ya. Lalu kemudian diformulasikanlah bagaimana supaya ada satu atau sekian banyak orang yang mewakili rakyat untuk kita jadikan pemimpin. Ya, saya kira itulah inti pemerintahan demokratis itu, bagaimana memastikan rakyat yang adalah pemilik kekuasaan, tapi yang menjalankan kekuasaan itu adalah orang-orang yang kemudian lahir dari rahim rakyat itu sendiri, dipercaya oleh rakyat, dipilih oleh rakyat untuk tugas dan fungsi tertentu memimpin. Gitu. Oke, Bung. Tapi sebenarnya demokrasi ini ya, Bung. Kalau cuma sekedar banyak terus tiba-tiba misalkan ada anggap banyaknya ini merusak gitu loh. Gimana menurut kita, Bung? Ya saya kira semakin kesini memang gitu ya, perkembangan zaman gitu ya, orang semakin pragmatis pikirannya gitu. Demokrasi juga saya kira berkembang ke arah sana gitu ya. Angka itu jadi yang utama gitu. Jumlah itu jadi yang utama gitu ya. Jadi orang tidak lagi bicara nilai ya. Nilai itu saat dibutuhkan saja orang membicarakannya. Misalnya saat di Pilpres suara turun atau suara apa gitu ya. Lalu mulailah bongkar-bangkir nilai gitu ya. Padahal sejatinya orang-orang ini sama aja gitu ya. Orang-orang yang baru bicara nilai gitu ya. Kalau angkanya merugikan gitu ya, merugikan dia gitu. Jadi saya pikir sih memang ini perkembangan zaman yang semakin pragmatis gitu ya, dan demokrasi itu juga berkembang di sana gitu. Orang sudah mulai fokus atau yang kemudian orang anggap penting itu ya angka ya. Jadi ya dengan angka itu kemudian orang-orang mulai menilai kualitas. Saya kira itu yang berbahaya perkembangan demokrasi itu gitu ya, karena angka yang duluan dibicarakan baru kualitas, padahal mestinya nilai itu yang jadi yang paling utama, dan mestinya angka itu kemudian harus bisa menjelaskan nilai. Gitu. Ya sepakat itu Bung. Ini bicara angka ini, tiba-tiba di DPR ini berkembang ini komisi ini. Dari dulu kan kita dulu itu sebelum tahun 2004 itu mungkin cuma ada 8 apa 10, 7 komisi ya, terus berkembang. Nah sekarang bertambah lagi, mungkin bertambah 2 apa 1 komisi lagi ini.
Mungkin bisa Itu sampai mungkin efeknya tadi. efek angka. Fokus ke angka, gitu, fokus ke jumlah, gitu ya. Mereka nggak peduli dengan kemudian apa yang harusnya muncul atau lahir dari komisi-komisi itu. Jadi nggak peduli dengan kinerja. Saya kira itu yang sedang ingin ditunjukkan oleh DPR baru ini, sesuatu yang membuat kita kecewa sejak awal, gitu ya. Belum juga mulai bekerja, mereka sudah ribut bicara soal angka, gitu ya. Berapa komisi, berapa tunjangan perumahan yang didapat. Jadi hal-hal yang di DPR lalu itu jadi bahan perbincangan, kontroversi dan lain sebagainya. Hal-hal yang mestinya harus dihindari oleh DPR baru agar mereka bisa kemudian dianggap DPR yang membawa perubahan. Tapi mereka justru mengulangi itu. Jadi sejak awal kita sudah diajak untuk pesimis gitu dengan DPR ini. Gitu. Artinya karena apa ya? Karena memang akumulasi dari semua sampai hari ini DPR belum menampilkan kualitas yang bagus. Apa karena memang ya beginilah demokrasi itu, artinya semakin ke sini itu memang harus terjadi daur ulang apa bagaimana? Ya mungkin ini efek pemilunya yang tiap 5 tahun gitu ya. Kita selalu kemudian mengutak-atik pemilunya, tapi lupa kemudian mengutak-atik dapurnya gitu ya. Dapurnya itu adalah partai politik. Jadi hajatan pemilu, hajatan demokrasi ini tidak bisa kemudian kita bicarakan parsial gitu ya. Jadi pemilunya sendiri, partai politiknya sendiri, publiknya sendiri gitu ya. Jadi mestinya ini satu kesatuan ya kalau mau bicara soal demokrasi secara substantif gitu ya. Jadi semua lini yang jadi pilar demokrasi ini mestinya jadi bagian yang harus disentuh, yang harus dievaluasi gitu. Yang kita lakukan beberapa tahun terakhir, kita sibuk mengutak-atik sistem pemilu, sibuk mengutak-atik parliamentary threshold, presidensial threshold gitu. Lalu asik dengan itu saja. Partai politik senang gitu. Oh, kalian sibuk di ujung. Oke, kita tetap gini-gini aja. Bagaimana mencari untung dari angka-angka itu gitu ya. Jadi saya kira sih kalau ada kepedulian besar ke depannya ini, mari kita mulai bicara soal dapur politik yang harus kemudian berubah agar di ujungnya pemilu itu kita bisa berharap ada kualitas di sana. Ada sesuatu yang kemudian kita bisa dapatkan. Gitu. Ini bertambahnya jumlah komisi ya di DPR ini, apakah akan efektif dalam menjalankan fungsi DPR dalam check and balancing itu terhadap pemerintah yang akan datang ini, yang memang sudah kelihatan akan bertambah kementeriannya. Ya, seharusnya efektif gitu ya, karena mestinya dengan semakin banyak komisi, artinya fokus komisi-komisi ini untuk mengontrol kementerian nanti itu bisa lebih bisa diharapkan gitu ya, karena misalnya hanya satu kementerian atau 2 kementerian di satu komisi, gitu ya. Harusnya efektif gitu ya. Tapi kan kita bicara DPR. Yang sistem kerjanya itu tidak hanya ditentukan oleh huru-hara orang di komisi itu ya. Kembali lagi ke dapur itu gitu ya. Anggota DPR ini hanya pion gitu ya. Yang kemudian menentukan apa yang kemudian diomongkan, apa yang akan diputuskan itu adalah partai politiknya. Jadi pembenahan DPR juga saya kira tidak bisa kemudian dilepaskan dari pembenahan partai politik sebagai institusi asal anggota-anggota DPR ini. Tapi oke lah, dengan banyaknya komisi, bagi saya sih tantangan paling utama itu bagaimana melakukan koordinasi dari DPR sendiri. Dengan 11 komisi saja, itu sudah kelihatan banget bagaimana kinerja DPR 2019-2024 itu keteteran gitu ya. Tidak ada komisi yang bisa menghasilkan lebih dari 10 undang-undang gitu ya. Apalagi bicara soal undang-undang prioritas gitu ya. Ada satu komisi 2 yang 100 lebih undang-undang kalau lihat angka doang ya. Tapi DPR tidak menjelaskan bahwa 100 undang-undang itu adalah penataan secara administratif provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kota madya. Jadi nggak ada sebenarnya substansi, nggak ada yang mengatur masyarakat semua. Dan bahkan kita nggak bisa bilang dia melakukan kinerja kerja-kerja legislasi, pembentukan undang-undang gitu ya sejak awal. Jadi karena yang dia lakukan misalnya, Sumatera punya berapa kabupaten, punya berapa kota madya. Selama ini undang-undangnya gabung jadi satu. Sekarang dipecah-pecah. Tiap kabupaten punya undang-undang sendiri. Jadi Komisi 2 jadinya bisa mencatat rekor mungkin rekor sepanjang sejarah saya kira ya. Komisi 2 bisa menghasilkan dalam satu periode lebih dari 100 undang-undang ya. Hampir lebih 70% dari prolegnas itu ya mungkin 80% kali ya. Jadi luar biasa sekali. Kenapa kita tuntut gitu? Ketua DPR itu harus menjelaskan asal-usul undang-undang itu. Jangan sampai kemudian kita lihat kok aneh banget DPR ini, Komisi 2 bisa 100 lebih, Komisi 3 nggak lebih dari 5 gitu, satu periode gitu ya.
Iya Gitu. betul ya. Memang Bung ya, DPR ini kan salah satu fungsinya adalah legislasi ya. Betul. Di mana legislasi ini penting sekali untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, jaminan kepada publik bahwasanya negara dan kementerian dan aparatnya itu betul-betul bisa ditata dengan sebuah manajemen negara yang bagus dengan adanya undang-undang. Tapi kalau saya juga baru sadar ini, bahwa saya dari seluruh undang-undang yang ada di ini, kira-kira 70% ada di Komisi 2. Itu pun hanya untuk melahirkan kabupaten baru. Menata sih sebenarnya. Menata menata legislasi provinsi, kabupaten, kota madya. Yang provinsinya itu sudah dari dulu berjalan. Misalnya Sumatera Utara. Ya. Itu kan sudah lama provinsi Sumatera Utara ini. Tapi dia belum punya undang-undang sendiri. Dia belum punya undang-undang dengan nama Undang-Undang Provinsi Sumatera Utara. Ya. Begitu juga kabupatennya. Yang dilakukan Komisi 2 sekarang gitu. Jadi memisahkan undang-undang yang sebelumnya bergabung tentang daerah, provinsi, kabupaten, kota madya. Itu menjadi undang-undang tersendiri sesuai dengan nama provinsi dan nama kabupatennya. Ya. Jadi bukan daerah otonomi baru. Kan tidak ada daerah otonomi baru sepanjang 2019-2024 kecuali beberapa di Papua ya. Betul. Selain itu tidak ada gitu ya. Jadi kalau ada banyak sekali undang-undang provinsi, undang-undang kabupaten, undang-undang kota madya, itu bukan pembentukan legislasi, bukan pembentukan undang-undang yang dilakukan Komisi 2. Penataan secara administratif, memastikan tiap provinsi, tiap kabupaten punya undang-undang dengan nama sesuai dengan nama kabupaten provinsi itu. Gitu. Ini Jadi itu kerja sehari juga bisa itu. Bisa itu ya, tinggal copy paste, tinggal copy paste, pisahkan gitu. Ya, kontennya sama, itu tinggal dia. ganti Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Jadi kalau mereka bilang mereka melakukan tugas legislasi, pembentukan undang-undang, kita lalu tanya gitu. Sepintar apa lu bisa melahirkan undang-undang segitu banyak? Luar biasa. Ya, Bung. Proses sebuah undang-undang itu agak sedikit panjang dan ribet. Betul. Ada naskah akademik, ada uji publik, macam-macam. Kalau ini ya tidak perlu naskah akademik. Jadi kalau dia bilang kita menambahkan karakter wilayah gitu ya, justru itu tambah kita tanya-tanya lagi. Lu nambahin karakter wilayah orang tanpa mengundang orangnya gitu ya. Tanpa mengajak publik di daerah itu atau rakyat di daerah itu bicara soal karakter daerahnya, itu lebih berbahaya lagi. Wah, ini Bung. Ini penting banget ini. Betul. Suatu saat mungkin nanti kita harus bahas ini. Artinya undang-undang spesifik untuk sebuah daerah itu apakah dia konstitusi atau sekedar administrasi atau ini bagus dalam pakem demokrasi kita? Saya kira ini sekedar administrasi sih, karena kesepakatan soal daerah itu kan mestinya sudah dilakukan oleh pemerintah, gitu ya. Di mana batas daerah ini dengan provinsi lain misalnya, gitu ya, atau kabupaten ini dengan kabupaten lainnya. Gitu ya. Jadi yang dilakukan DPR itu sebenarnya mengesahkan apa yang sudah disepakati oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi kan kenapa kemudian di legislasi kita itu ada dua jalurnya, gitu. Ada kumulatif terbuka, ada kumulatif tertutup atau prolegnas gitu ya. Yang banyak disahkan oleh DPR kali ini sehingga jumlahnya bisa sampai 225 itu kumulatif terbuka. Jadi undang-undang yang sebenarnya kerjaannya di tempat lain, pembentukannya di tempat lain, misalnya ratifikasi perjanjian internasional. Itu kan nggak melibatkan DPR saat komunikasi dengan negara-negara lainnya atau dengan dunia internasional gitu ya. Ketika pemerintah sudah bersepakat bawa ke DPR supaya ratifikasi ini kuat lalu dibikinkan undang-undang. Begitu juga APBN. Ujungnya itu kan ada undang-undang APBN, tapi bukan kinerja legislasi yang yang bisa menjelaskan itu. Kinerja anggaran DPR, fungsi anggaran DPR untuk memperkuat APBN ini dibikinkanlah dalam bentuk undang-undang. Jadi ada 5 undang-undang kumulatif terbuka yang digabungkan begitu saja oleh DPR untuk menjelaskan kinerja legislasi mereka. Padahal kalau orang yang tahu, yang paling penting untuk diselesaikan DPR itu yang prolegnas. Karena di prolegnas itulah mereka menjelaskan politik legislasi mereka, ya. Kemana negara ini mau dibawa itu ada di prolegnas, ya. Yang selalu diumumkan di awal tahun. Betul, undang-undang apa yang dibutuhkan negara ini untuk mendukung kinerja presiden, ya, sesuai dengan visi dan misi presiden. Itu ada di prolegnas. Yang kumulatif terbuka tiap saat diacak-acak itu nggak apa-apa karena itu tanpa atau tidak menjelaskan politik legislasi DPR, ya. Seperti IKN misalkan. Kalau IKN kan prolegnas gitu ya. Gitu ya. Walaupun yang dikritik dari undang-undang IKN
undang-undangnya belum dieksekusi juga. IKN-nya itu belum beroperasi secara yuridis juga, ya, secara yuridis. Tapi DPR sudah merevisinya. Itu artinya saat membuat undang-undang pertama kali, mereka sebenarnya nggak berpikir. Jadi bagaimana bisa undang-undang belum dieksekusi, ya? Mereka sudah revisi. Itu kan mau mengatakan kerjaan kami sebelumnya konyol, gitu ya. Apa tidak inkonstitusi, Bung? Ya mungkin bisa diuji di Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi secara prosedur saya kira ya bermasalah ketika kemudian misalnya kita lahirkan satu undang-undang hari ini nih. Belum juga belum juga ada peraturan pemerintahnya, belum juga dijalankan IKN-nya gitu. Sudah direvisi lagi oleh DPR yang sama yang membentuk undang-undang sebelumnya. Itu kan aneh. Itu. Jadi Bung gini Bung. Jadi kualitas DPR itu memang tergantung dari politisinya ya. Siapa sebenarnya politisi ini, Bung, menurut Bung? Saya kira tergantung partai politik. Ya. Politisinya sebenarnya di era 2009-2014 kita masih bisa melihat ada anggota DPR yang terbuka melawan partai politiknya saat paripurna. Ya. Di era 2009-2014 kita masih melihat voting itu dilakukan voting per anggota. Gitu. Jadi dilakukan pengambilan suara di paripurna. Menanyakan ke anggota setuju atau tidak. Di 2014 sampai 2024 ini nggak ada itu voting anggota lagi. Semuanya fraksi. Kenapa kemudian paripurna tidak pernah heboh di 10 tahun terakhir? Semua sudah selesai di fraksi. Kalau fraksi sudah bilang setuju, berapapun anggota DPR dari fraksi tertentu yang hadir di paripurna nggak ada gunanya. Mereka cuma patung yang menghiasi ruang-ruang paripurna itu. Jadi saya sih agak prihatin sebenarnya dengan kondisi politisi kita setelah mereka menjadi anggota DPR. Mereka kehilangan jati dirinya, tidak punya otoritas pada dirinya sendiri gitu, sebagai politisi. Gitu ya. Jadi kalau dia cuap-cuap di luar sana gitu, tapi kemudian sampai di DPR dia nggak punya pengaruh apapun untuk merubah sebuah kebijakan, ya kan jadi sia-sia sebenarnya seorang politisi. Gitu ya. Jadi artinya teori keterwakilan itu menjadi runtuh ya dengan sendirinya. Karena saya kira iya. Jadi tidak lagi mewakili daerah pemilihannya, tapi mewakili partai yang mengusulkannya. Itu yang paling kelihatan 10 tahun Ini bahaya, terakhir. Bung, buat demokrasi kita. Saya kira bahaya, karena itu tadi kita kembali lagi ke rumahnya itu, ke partai politiknya itu. Ya, yang walaupun secara formal dia adalah rumah bagi aspirasi masyarakat sesuai dengan ideologi. Ya kan, syarat pendirian partai politik ada ideologi yang sama pada beberapa orang lalu bisa mendirikan partai politik. Ya, tapi kan rumah ini sekarang kehilangan lagi ruang ideologinya itu. Yang ada kemudian orang bicara praktis, pragmatis aja gitu ya. Soal kita bisa dapat berapa kursi, kita bisa dapat presiden atau tidak. Itu aja yang dibicarakan partai politik sekarang. Dan anggota DPR ini juga larut dalam perbincangan atau dalam urusan soal dapat jatah itu. Kenapa kemudian tambahan komisi yang terjadi sekarang ini itu jadi pembicaraan hangat? Justru karena itu. DPR tidak bisa menjelaskan bahwa dengan tambahan komisi efektivitas dan efisiensi itu bisa dijamin ya terhadap kinerja DPR. Yang kemudian kita bisa lihat mereka cuma peduli saja dengan tambahan komisi, distribusi anggota fraksi atau anggota partai yang bisa menduduki jabatan pimpinan itu menjadi semakin rata atau semakin ya bisa memenuhi harapan fraksi-fraksi atau partai-partai. Jadi urusan gitu doang yang kemudian jadi dipedulikan oleh DPR. Jadi sebenarnya pembagian atau penambahan jumlah komisi di DPR ini pada faktanya tidak ya hanya sekedar administratif juga ya, tidak melahirkan sebuah kualitas ataupun ya jadi mimpi mereka atau visi mereka saat bicara soal penambahan komisi itu saya kira yang tidak ada. Tidak dijelaskan misalnya visi mereka dengan tambahan komisi itu akan ada peningkatan kinerja gitu ya. Itu tidak bisa dijelaskan gitu ya. Padahal kan yang orang harapkan dengan tambahan komisi itu fungsi pengawasannya itu bisa secara efektif karena DPR atau komisi bisa fokus kemudian mengawasi 1-2 kementerian saja gitu ya. Yang ada mereka justru bicara soal bagaimana pembagian jatah pimpinan di komisi-komisi itu dilakukan secara proporsional. Itu juga aneh gitu ya. Karena bicara soal proporsional, mestinya proporsional yang dimaksudkan itu berdasarkan perolehan suara di pemilu. Jadi harusnya partai kecil itu dihukum di DPR karena tidak bisa dapat suara banyak sehingga tidak perlu diberikan jabatan. Kalau kemudian partai kecil juga dapat jatah yang hampir sama dengan partai besar, yang nggak ada gunanya juga pemilu ini. Betul juga Bung punya pandangan. Artinya memang harusnya kualitas itu diberikan kepada
kepada perolehan suara terbanyak atau pemenang sehingga Betul. mereka diberikan ya seperti reward lah ya. Ya, Begitu, karena Bung, ya? di Undang-Undang MD3 itu kan jelas Hmm. pemberian jatah pimpinan itu berdasarkan dilakukan di atas dasar proporsional. Proporsional ini kan maksudnya berdasarkan jumlah suara atau jumlah kursi yang lu peroleh hasil pemilu, ya. Dan itu mau mengatakan bahwa reward and punishment itu harus dilakukan, gitu ya. Kalau partai kecil juga dapat jatah di pimpinan, enak banget dia gitu. Dengan anggota cuma 2-3 orang di komisi, dia sudah bisa jadi ketua komisi. Bagaimana kemudian dia mengendalikan kader dari fraksi yang jumlah kursinya itu banyak, ya? Itu kan susah dijelaskan. Jadi dari situ saja sulit untuk mengharapkan kinerja komisi itu bisa efektif, gitu ya. Ketika kemudian ketua komisinya berasal dari partai dengan jumlah kursi yang kecil. Padahal proses pengambilan keputusan di DPR selalu ditentukan oleh jumlah suara yang banyak. Ya. Jadi bagaimana partai kecil ini bisa mengendalikan yang besar-besar? Atau boleh kita artikan bahwasanya tidak ada lagi definisi demokrasi dengan suara terbanyak itu, yang ada adalah demokrasi dengan kesepakatan. Saya kira sih mungkin itu yang mereka bilang demokrasi Pancasila kan, musyawarah untuk mufakat. Ya, padahal kan musyawarah untuk mufakat itu dibicarakan bersama secara terbuka gitu ya. Proses pengambilan keputusannya itu bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Yang musyawarah mufakat yang dipraktekkan di DPR itu kompromi sesungguhnya. Gitu. Kompromi. Negosiasi lah. Ya negosiasi. Jadi ya untung rugi juga ujung-ujungnya gitu ya. Artinya kalau kita mau bicara definisi efektif, efisien sudah tidak ada lagi nih Bung di sini ya. Ya sih, ya efektif menurut mereka itu ya sesuai dengan kepentingan partai politik. Artinya mereka nggak perlu ribet untuk memutuskan sesuatu. Itu yang mereka bilang efektif. Pada menurut kita efektifnya kerja komisi itu bagaimana kalian bisa menghasilkan produk yang berguna untuk publik, yang berguna untuk rakyat. Itulah efektifnya. Jadi semakin mudah kalian hasilkan produk yang menguntungkan rakyat, kerja kalian dianggap efektif gitu ya. Jadi beda persepsi efektif efisien ini gitu. Kan kita bilang penambahan komisi itu tidak efisien karena itu akan memakan anggaran yang banyak lagi gitu ya. Menurut mereka tidak gitu ya. Ini anggaran negara juga dan ini dibuat karena ada tambahan kementerian. Jadi ya semata-mata angka juga. Menurut Bung sebenarnya jumlah komisi itu ditambah apa dikurangi aja? Artinya gini Bung, kalau memang fungsi DPR itu ada 3, mungkin ada komisi 3 besar aja. Daripada komisi itu disesuaikan dengan jumlah kabinet yang ada. Sebenarnya harusnya kan komisi itu gimana Bung? Menurut Bung? Sebenarnya paling efektif mungkin tuh dibagi per fungsi tadi, fungsi legislasi, anggaran pengawasan. Di dalam situ baru dibagi kelompok kerja atau pokja gitu ya. Pokja mana yang mengurus keuangan, pokja mana mengurus BUMN. Itu jumlahnya nggak perlu sampai 50 ya. Mungkin 10 sampai 15 orang tapi fokus ya. Tapi di dalam kerangka misalnya legislasi, ya bidang apa di dalam situ. Tapi kan kita sudah punya 11. Oke, kita terima 11 ini dan sebenarnya yang paling kita harapkan itu bagaimana DPR memikirkan, memaksimalkan kinerja masing-masing komisi itu. Nggak perlu kemudian fokus menambah komisi. Tapi misalnya dengan 11 ini, kan berarti satu komisi itu sekitar 49-50 orang nanti. Kalau dengan 11 komisi ya. Kan tidak perlu kemudian menambah komisi. Tinggal kemudian di dalam komisi, di dalam satu komisi, bisa dibagi kelompok kerja ya. Misalnya di Komisi 7, katakanlah lingkungan hidup dan kehutanan. Kan bisa dipisah anggotanya nanti. Ya. Ada yang fokus lingkungan hidup, ada yang fokus kehutanan. Nanti akan ada pleno gitu. Saat kedua bidang itu punya persoalan yang harus diselesaikan bareng-bareng. Gitu. Ya, jadi mestinya sih bicara soal bagaimana mekanisme untuk meningkatkan efektivitas, untuk meningkatkan kinerja. Gitu, ya. Itu yang lebih didahulukan ketimbang kemudian, ada tambahan kementerian di kabinet. Gitu. Kita perlu nambah juga nih. Jadi urusannya cuma nambah-nambah doang. Gitu. Jadi tidak ada satupun anggota DPR RI itu yang bisa fokus di satu bidang. Bung, itu sih yang jadi keprihatinan kita juga gitu ya. Misalnya bagaimana penempatan anggota itu tidak terutama didasarkan oleh basic atau latar belakang anggota itu. Jadi lebih banyak ya urusannya lu artis komisi 10 kayak gitu-gitu. Ya. Atau ya dia ada pensiunan studi, TNI betul, komisi 2 atau 1 gitu ya. Kalau polisi baru 2 gitu ya. Atau 3 ya. Atau 3 gitu. Jadi
Saya kira studi-studi yang begini kan mestinya penting ditunjukkan oleh DPR atau oleh fraksi-fraksi gitu untuk menunjukkan mereka punya keseriusan untuk mendorong peningkatan kinerja dengan menempatkan anggota komisi berdasarkan latar belakang. Tadi Bung sudah menyinggung terkait dengan komposisi ya politisi tersebut itu. Bagaimana gambaran politisi yang masuk di DPR sekarang menurut Bung itu? Apa sudah merepresentasi sebuah kualitas atau keinginan masyarakat itu sendiri? Saya kira itu masih jauh dari harapan sih ya soal anggota DPR terpilih 2024-2029. Yang paling mudah itu temuan kami itu Formapi menemukan 79 dari anggota DPR terpilih ini yang terafiliasi politik dinasti ya. 79. Baru di DPR periode ini kita menemukan ada 3 pasang suami istri ya. 3 pasang suami istri. Berarti kan sudah ada 6 anggota DPR gitu ya. Terus ada ibu anak gitu ya. Ibu anak. Terus ada juga yang paling banyak tuh anak gubernur atau anak mantan gubernur, anak bupati, anak wali kota gitu ya. 79 ya, terafiliasi terhadap. Ya, ICW menemukan lebih banyak lagi gitu ya. Kan ini kan penelusuran berdasarkan pencarian kita di Google atau di file-file. Jadi banyak juga yang misalnya kita nggak bisa temukan ini pendidikan orang ini sesungguhnya lulusan apa sih ini orang ini. Jadi susah sekali di profil yang disampaikan KPU itu tidak dijelaskan secara lengkap profil-profil latar belakang orangnya gitu ya. Jadi KPU kita ini juga mendukung DPR yang tidak berkualitas ketika dia tidak mau menyampaikan data yang disampaikan oleh caleg saat pendaftaran itu ke publik gitu ya. Dan selain 79 yang terpapar dinasti tadi, kita juga menemukan usia di bawah 30 tahun, hampir semuanya itu anak pejabat. Ya, dengan harta kekayaan melimpah juga ya, yang di bawah 30 tahun itu ada sekitar 55. Hibah tanpa akte apa gitu. Ya macam-macam lah gitu ya. Sekitar 55 orang itu. Jadi artinya kita berpikir 55 di bawah 30 tahun itu 100% terafiliasi terhadap. Enggak sampai 100% sih. Sampai, ya? Masih ada 1-2 yang oke lah kader gitu ya. Tapi mayoritasnya itu saya kira itu anak pejabat, anak elit partai gitu ya. Jadi orang-orang ini sudah sejak awal menunjukkan kepada kita bahwa dia terpilih bukan karena kualitasnya, juga bukan karena dia sudah berkeringat menjadi kader partai politik. Ya, orang-orang ini yang kemudian muncul di saat pendaftaran caleg, gitu ya. Lalu partai membutuhkan vote getter, gitu ya. Lalu ya yang paling mudah untuk itu kan memilih saudaranya sendiri, anaknya sendiri yang bisa menjual dirinya, gitu ya. Orang-orang yang memilih mereka, gitu ya. Jadi saya kira sih dari profil itu saja sulit untuk kemudian optimis gitu ya bahwa DPR ini sungguh akan menjadi DPR yang peduli pada peningkatan kinerja gitu ya. Saya justru membayangkan DPR ini akan ada banyak kelompok arisan keluarga gitu di komisi-komisi itu. Coba bayangkan kalau 79 itu dibagi dalam 2 komisi, artinya 2 komisi itu sudah oligarki gitu ya. Belum temuan ICW lebih banyak lagi. Jadi ya sulit membayangkan bagaimana orang-orang ini masih berpikir tentang kepentingan bangsa, tentang kepentingan rakyat. Ya, ketika sejak awal aja mereka bisa mendapatkan kursi itu dari jasa orang lain, dari jasa partai politik, dari jasa bapaknya yang adalah gubernur, seperti itulah. Jadi, mengerikan juga ya, Bung ya. 79 terafiliasi terhadap di politik dinasti. Ya. Lebih banyak lagi temuan ICW dan memang jadi hampir bisa dikatakan kualitas DPR kita ini, kalau tantangan itu kan kita mau berkompetisi ya. Tapi kalau ancaman berarti dia sudah ada di atas ini. Bukan, Bung? Antara tantangan dan ancaman mana yang lebih kuat ini menurut saya kira ancaman sih lebih kuat gitu ya. Dengan kita bicara soal perang kita sesungguhnya di Indonesia saat ini korupsi ya. Itu deh. Banyak sekali modus-modus kejahatan lain yang saya kira lahir sebagai efek lanjutan dari korupsi itu. Kalau bicara soal hubungannya dengan demokrasi, ya, kayak politik dinasti, gitu ya, itu kan muncul untuk melindungi praktek korupsi sesungguhnya, ya, atau bisa saling melindungi lah mereka, gitu ya. Korupsi hanya bisa dilindungi oleh dinasti atau dinasti ini untuk mendukung praktek korupsi. Gitu. Jadi kalau bicara soal perang kita terhadap korupsi ini,
kita tidak melihat profil anggota DPR dari latar belakang dinasti politik ini bisa mengubah wajah korupsi negara ini gitu di 5 tahun ke depan. Gitu, Ada saja modus baru. Ya, karena itu saya pikir ini ancaman. Ya, kehadiran lebih banyak anggota DPR dari kalangan dinasti politik itu akan membuat DPR ini lumpuh. Kita belum bicara soal bagaimana kerja koalisi nanti yang sedang diupayakan supaya tidak ada fraksi oposisi di DPR. Ini juga permasalahan. Jadi, ini juga permasalahan nanti. Jadi bayangkan sudah tidak ada fraksi oposisi, berapa 100 lebih anggota DPR itu dari dinasti politik gitu ya. Jadi ini sudah jadi bebek lumpuh sejak awal gitu. Padahal bebek lumpuh itu baru dikenal menjelang pergantian periode. Kalau ini DPR-nya sudah menunjukkan tanda-tanda dia lumpuh sejak awal gitu dengan kehadiran orang-orang ini. Ya, jadi saya pikir sih, ya ini ancaman serius bagi demokrasi kita. Ya, jadi bagaimana kita mengharapkan ada perubahan tata kelola pemerintah, perubahan sistem pemilu, itu berharap pada orang-orang yang datang ke DPR yang sudah lumpuh dari awal. Betul, lumpuh dari awal, ya. Kan perubahan sistem politik hanya bisa dibayangkan atau dipikirkan oleh orang-orang yang betul-betul merasakan kerja politik itu di partai politik. Ya, dia mengalami jadi kader, gitu ya. Dia lalu berjuang, betul, berjuang di pemilu untuk bisa meraih suara. Ini orang-orang, saya curiga sebagian di bawah 30 tahun ini bahkan mungkin tidak pernah berkeringat di masa kampanye gitu. Yang kerja misalnya bapaknya, mamanya gitu, yang adalah wali kota atau gubernur gitu ya. Dia dapat bersih gitu. Sudah dapat bersih suara, dia juga sudah punya tabungan yang sudah banyak sejak awal. Gitu. Jadi orang-orangnya bahkan tidak berpikir lagi soal bagaimana bisa mendapatkan uang. Tapi DPR adalah tempat di mana orang bisa mencari uang banyak juga ya. Gitu. Duh, luar apa ya? Saya mendengarkan paparan Bung ini jadi mulai ya karena ini ancaman jadi takut. Kalau tantangan kan kita semakin berani ya. Kalau karena sebut tantangan selama ini rasanya itu hampir kehilangan makna lagi. Kita selalu menyebut tantangan. Jangan-jangan kita harus mulai dengan narasi besar ancaman. Ya. Kalau mengancam itu kan artinya kita harus sudah siapkan strategi ya, untuk kemudian menghadapi gitu. Kalau tantangan kita ada strategi untuk menghadapi. Tapi kalau ancaman kita nggak tahu tiba-tiba dari samping ada Ya, saya kira itu yang sekarang sedang terjadi itu kan. Dari berbagai macam sisi DPR ini dikeroyok kalau kita bicara DPR gitu ya. Yang membuat kemudian DPR ini kan mestinya jadi panggung utama tempat di mana demokrasi itu dipraktekkan tidak hanya dari sisi jumlah tapi juga dari sisi substansi substansinya gitu ya. Jadi DPR tidak hanya bicara soal berapa jumlah undang-undang yang dihasilkan, tapi seberapa kemudian rakyat itu dilibatkan dalam proses pembahasan legislasi. Betul. Jadi kenapa ada banyak sekali elemen yang kemudian mempengaruhi kondisi DPR ini yang membuat dia kemudian kita ragukan sejak awal sebagai sebuah institusi demokrasi yang paling utama mestinya. Kira-kira ada nggak ini aktor utama perusak demokrasi kita ini, Bung? Artinya sangat kelihatan sekali desain ini tercipta begitu. Kalau menyebut nama sih rasanya. Nggak usah nama, tapi nggak usah sebut merek. Saya kira tetap aja yang paling bertanggung jawab untuk buruknya kualitas demokrasi itu partai politik. Ya. Partai politik ini tidak pernah mau mendesain dirinya sebagai sebuah institusi demokrasi, tempat di mana kemudian ideologi itu digodok gitu ya, diinternalisasikan ke kader-kadernya, lalu internalisasi itulah yang kemudian menjelaskan kader-kadernya itu saat dia bekerja gitu ya. Kan karena kadernya ini tanpa ideologi, tanpa ada internalisasi ideologi, lalu jadi pragmatis itu sesuatu yang kemudian dianggap biasa, masuk akal. Masuk akal ya. Kalau tidak ada nilai yang ditanamkan sejak dia di partai politik, lalu bagaimana dia menjelaskan bisa menerapkan nilai-nilai itu dalam proses pembuatan kebijakan di DPR? Itu kan jadi nggak nyambung juga. Ya. Jadi saya kira kalau mau disalahkan untuk situasi demokrasi kita yang seperti sekarang ini, seperti yang kita omongin dari tadi, itu partai politik sih. Jadi partai politik ini mestinya kalau mereka benar mau menjadi pilar demokrasi yang sesungguhnya, dari mereka lah kemudian inisiatif-inisiatif untuk merubah banyak hal terkait dengan demokrasi ini muncul ya. Misalnya terkait dengan sistem pemilu, sistem kaderisasi di partai politik. Kan yang muncul sekarang ini
Mereka cuma bicara soal apa yang penting buat mereka untuk saat itu. Ya, saat mereka merasa mereka dirugikan oleh dinasti politik, maka mereka kencang kritik dinasti politik. Tahu-taunya di caleg atau di anggota DPR terpilih, mereka juga menelurkan begitu banyak politisi yang dengan berafiliasi dengan ke dengan dinasti semua itu. Jadi hampir semua partai politik ini melakukan hal yang sama. Cuma bedanya siapa yang lebih mudah menggoreng di waktu tertentu. Atau yang atau boleh kita katakan siapa yang tidak gampang ketahuan. Oh ya, bisa juga itu gitu ya. Banyak orang punya strategi menyembunyikan sesuatu itu yang menjelaskan dia berhasil atau tidak. Gitu. Quo vadis demokrasi apa sekarang itu yang terjadi? Ya, saya kira itu bisa mungkin menjadi apa gitu ya. Tajuknya gitu ya untuk situasi kita sekarang gitu ya. Kita berada di lingkaran setan gitu ya. Seolah-olah kita sulit sekali untuk mencari siapa yang paling bertanggung jawab. Ya, tapi karena kita bicara misalnya soal anggota DPR yang proses rekrutmennya itu satu-satunya melewati partai politik. Itu artinya yang kemudian bisa menjelaskan kualitas produk-produk DPR itu adalah partai politik. Apalagi partai politik juga memelihara relasi anggota DPR dengan partai politik dengan begitu ketatnya ya. Coba bayangkan, bahkan sebelum dilantik sudah sekian banyak anggota DPR terpilih yang dipecat sejak awal oleh partai politik dengan berbagai macam alasan. Ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Ini saya kira fenomena semakin kuatnya konsolidasi partai politik, semakin kuatnya cengkraman partai politik terhadap kader. Ya, kalau sebelum-sebelumnya ini sih tidak terlalu banyak dan mungkin tidak ada di 2019 saya kira. Orang-orang yang kemudian diberhentikan sebelum pelantikan ya, karena jarak antara penetapan calon dengan pelantikan itu sempit di periode-periode sebelumnya. Kan kalau kali ini pemilunya 2 Februari. Ya, lantiknya 1 Oktober itu ada berapa bulan gitu. Jadi ada waktu di mana partai politik bisa merasa bosan dengan kadernya gitu ya. Ada waktunya kadernya bisa menunjukkan sikap yang mungkin berbeda dengan sikap partai politiknya. Makanya banyak sekali kemudian pemecatan sebelum pelantikan terjadi di DPR periode 2024-2029 ini ya. Tapi saya kira itu pesan dari partai politik kepada anggota DPR terpilih, jangan macam-macam ya di DPR 2024-2029. Nyawa kalian sebagai anggota DPR itu ada di partai politik. Ini ancaman juga terhadap anggota terpilih. Betul, apalagi mereka merasa publik ini seperti bisa menerima gitu keputusan ini gitu ya. Padahal ini pelecehan luar biasa terhadap suara pemilih saat pemilu ya. Bagaimana bisa misalnya ada di Jawa Tengah berapa gitu ya. Dia itu raihan suaranya itu nomor 4 atau nomor 5 ya. Terus dia bisa menggeser 2 orang dengan raihan suara di atasnya untuk bisa jadi PAW calon yang mengundurkan diri. Jadi proses pengunduran dirinya saja sudah bisa kita pertanyakan gitu ya. Penggantiannya juga bermasalah gitu. Jadi buat saya pelecehan ini terhadap suara rakyat itu. Pelecehan terhadap suara rakyat, pelecehan terhadap sistem pemilu langsung juga. Kan kalau kalian mau menentukan sendiri siapa yang masuk DPR, nggak usahlah bikin pemilu langsung ini. Kalian pilih aja sendiri gitu ya. Atau oke, suruh kita pilih partainya aja. Lalu kalian tentukan siapa yang akan masuk parlemen gitu kan. Ini kan rakyat sudah susah payah gitu ya. Menerima kampanye mereka dalam beberapa bulan ya. Lalu calegnya sudah bisa meyakinkan pemilih, pemilih sudah memilih, partai cabut semua itu gitu dengan kekuasaannya. Lalu mengatakan yang sudah dipilih rakyat kita buang. Kita ambil yang kita inginkan gitu. Ini kan buat saya sih fenomena semakin buruknya kondisi partai politik kita gitu ya. Dia tidak memberikan ruang yang cukup lagi bagi rakyat untuk percaya bahwa yang ada di yang ada di DPR itu orang-orang yang kemudian terpilih berdasarkan kepercayaan rakyat. Jadi revisi undang-undang partai politik, sistem pemilu itu percuma aja sampai hari ini, Bung Kito ya. Betul, pemilu khususnya gitu ya, karena itu hampir dilakukan setiap 5 tahun walaupun di 2019-2024 tidak sempat gitu ya. Bukan tidak mau, tidak sempat. Ada Covid, ada IKN, ada Cipta Kerja yang membuat DPR kelimpungan sendiri gitu untuk kemudian memikirkan sistem apa yang paling menguntungkan buat mereka gitu, buat partai politik mereka gitu ya. Tapi undang-undang partai politik sejak 2011 belum direvisi sampai sekarang. Saya kira memang sudah selayaknya untuk ditinjau lagi. Ada banyak sekali kemajuan kemajuan dunia yang kemudian harus direspon oleh perubahan di undang-undang partai politik ini. Sehingga saya kira termasuk juga situasi
cengkeraman partai politik yang makin kuat terhadap anggota DPR, kita sih mestinya berharap gitu ya, kalau ada anggota DPR yang idealis, yang datang dari dunia aktivis, mereka lah yang pertama menyuarakan ini di DPR, kebutuhan untuk merevisi undang-undang partai politik gitu ya. Atau kalau mereka misalnya mengatakan analisa kita ini salah bahwa cengkeraman partai politik sudah sangat kuat pada anggota, mestinya mereka yang kemudian menunjukkan kalau pendapat kita ini salah, mereka lah yang bisa bersuara di DPR. Tapi kan kita tidak melihat ada satu dari 580 yang ada di Senayan itu mau bersuara berbeda, ya. Apa yang dikatakan partai itulah yang mereka lakukan. Jadi mengharapkan revisi undang-undang partai politik juga terjadi pada orang-orang ini. Ya, sama jelas saja. Bukan semakin baik nanti hasilnya itu ya, malah bisa menjadi lebih buruk gitu. Jadi bagaimana catatan Bung? Artinya sebenarnya demokrasi kita ini setiap kali pemilu itu apakah hasil rejim pemilu atau KPU, apakah rejim parpol, apa rejim demokrasi itu sendiri? Atau Saya kira rakyat? rejim parpol semakin ke sini gitu ya. Parpol ini bekerja, bahkan KPU pun itu kita sulit lagi untuk merasa ini lembaga mandiri, ini lembaga independen. Jadi kerja partai politik ini sudah bisa menggerus saya kira institusi-institusi demokrasi yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dari MK, dari KPK, KPU, Bawaslu dan lain sebagainya gitu ya. Seleksi yang selalu harus melalui DPR itu pintu masuk bagi partai politik untuk menggerus gitu ya kemandirian lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara atas perintah undang-undang gitu ya. Ya, yang paling mudah KPK ya. Bagaimana mereka mendesain sedemikian rupa sehingga lembaga ini ya taringnya 1-2 hari saja gitu ya, tapi tidak banyak kemudian yang kita bisa harapkan untuk pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. MK ya. Ini juga produk DPR juga yang menggerus saya kira kemandirian MK ini. Saat mereka bisa mengganti hakim MK dalam semalam tanpa proses fit and proper test gitu ya. Ya saat itu selesai sebenarnya. Saya sebenarnya waktu itu kayaknya komentar rame di mana-mana juga saat saya bilang sudah selesai sebenarnya kita bicara MK gitu ya. Jadi belakangan baru kemudian kita lihat keputusan MK soal dinasti politik dan lain sebagainya itu terjadi. Tapi saat Komisi 3 mengganti salah satu hakim konstitusi dalam semalam gitu, sesuai dengan keinginan mereka, sebenarnya saat itu sudah selesai juga itu MK. Ya, kalau hakim konstitusi itu sudah bisa dikendalikan oleh pembuat undang-undang yang harusnya jadi bahan ujian di MK, ya bagaimana mengharapkan MK yang kuat gitu seperti itu. Jadi hampir semua lembaga ini ya sudah digerogoti oleh kepentingan partai politik. Jadi tadi kalau cari siapa pihak yang paling kemudian harus disalahkan untuk semua ini ya partai politik ya. Dan untuk mengembalikan ini kesetelan awalnya lembaga-lembaga ini saya kira butuh waktu dan rasanya berharap ke DPR yang sekarang ini sulit untuk terwujud. Kalau begitu keadaannya berarti kita ini berada di dalam sebuah, kalau kata Soekarno itu very colossal. Ya. ini sangat genting ini Bung ya. Artinya apa ya Bung? Ini kita ini kan ya mungkin catatan Bung juga hampir sama dengan kita ini bahwasanya pasca reformasi itu bukannya semakin tambah baik tapi semakin buruk ya. Gimana Bung ya? Ya saya kira itu yang terjadi gitu. Kita dengan semangat tinggi di era reformasi itu tapi ya mungkin karena gerakan ini lebih banyak diinisiasi oleh anak muda ya. Jadi yang paling penting buat mereka adalah gelora memperjuangkan apa yang jadi mimpi awal mereka. Menyala menumbangkan Orde Baru. Menyala abangku ya. Betul. Mereka lupa untuk kemudian mendesain gitu ya apa yang paling penting untuk kemudian jadi bekal penguatan demokrasi ke depannya. Gitu. Itu yang di situ saya kira miss-nya perkembangan kita dari Orde Baru ke reformasi gitu ya. Tapi juga menjadi lebih khawatir gitu karena ada banyak sekali teman kita ya orang-orang yang kita tahu berjuang di era reformasi itu dengan lantang gitu ya mereka sudah masuk ke dalam gitu ya lalu tidak bisa kemudian menunjukkan taringnya saat jadi aktivis itu saat sudah berada di dalam gitu ya. Mungkin karena rejim parpol tadi itu dia mungkin karena rejim parpol itu yang kenapa kemudian mimpi kita itu sebenarnya dari 580 anggota DPR 2024-2029 ini ada 1-2 orang itu yang bisa kemudian tanpa beban gitu ya menyuarakan apa yang sesungguhnya jadi keprihatinan banyak orang terkait dengan demokrasi kita gitu ya. Mungkin itu akan didukung oleh begitu banyak kelompok di luar sana.
Ya, tapi berharap itu juga susah sekarang Susah. ini. Ya kalau Bung memberikan gambaran tadi 79 anggota DPR RI terpilih itu terafiliasi terhadap Ya, politik dinasti, betul. berarti kita hampir 30% itu sudah tidak bisa mengharapkan apa-apa ya, mungkin kira-kira Betul sih, begitu ya. ada 30%. Ya, sekitar itu Hmm. sudah kita anggap hilang sejak awal Sudah, ya. sudah tidak bisa lagi menampilkan. Betul, Terus betul, mungkin betul. Dan kalau dibagi dalam komisi, mereka bisa sudah bikin 2 komisi gitu ya. Jadi kalau ada tambahan dari 11 ke 13 komisi, itu artinya kita tetap punya 11 sih sebenarnya. 2 yang lainnya kita anggap hilang. ditambah lagi anggota DPR RI yang terpilih bukan memiliki kompetensi sebagai politisi ya. Betul. Artinya mungkin ya profesinya mungkin bukan politik ya. Termasuk mungkin pensiunan, Bung ya. Pensiunan PNS. Itu juga jumlahnya lebih banyak ya. Yang di atas 60 tahun itu jumlahnya lebih banyak dari yang usia di bawah 30 tahun ya. Itu juga itu sebenarnya sih sama aja analisisnya itu, karena pemilu kita banyak ditentukan oleh siapa yang punya harta lebih banyak. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa pensiunan masih lebih banyak, karena mereka pasti punya uang banyak ya. Iya, anggaplah kira-kira dari semua kompetensi yang ada di anggota DPR ini 70% saja sudah merupakan kelompok dari yang kita katakan tidak memiliki basis politik yang kuat. Ya. Hanya basis ya, elektoralnya aja. Elektoral. Betul. Jadi kita ini cuma berharap kira-kira tinggal 10 orang ini. Tinggal 10% lah ya. Betul. Itu pun 10% itu juga masih berada di bawah cengkeraman partai politik tadi. 8 ketua partai. Gitu ya. Ketua partai. Jadi sederhana sekali sebenarnya bicara soal demokrasi perwakilan kita gitu ya. Saat kita berhadapan dengan ada 580 kepala, sebenarnya mereka hanya bisa digabungkan di 8 kepala saja. 8 partai politik yang ada 8 ketua umum parpol. Betul. Apa yang diinginkan oleh 8 orang itu. Apalagi nanti kalau kejadian ini semuanya gabung di dalam satu koalisi pendukung pemerintah, itu artinya 1 kepala aja sebenarnya menguasai kita. Dan di situ saya kira bencana demokrasi itu sih mesti kita lihat gitu ya. Ketika kemudian sebenarnya ada misalnya pembelaan yang mengatakan memang sistem presidensial tidak mengenal oposisi koalisi gitu ya. Sebenarnya mungkin kita tidak sampai ke sana sih. Yang kita mau inginkan atau yang kita inginkan saat bicara oposisi koalisi, bagaimana parlemen itu bisa menjalankan fungsi kontrolnya aja sih. Ya, artinya demokratis selalu butuh perimbangan, check and balances gitu ya. Ketika nanti 8 partai politik, 580 anggota DPR berada di bawah 8 kepala, 8 kepala di bawah 1 kepala koalisi gitu ya. Lalu selesai kita. Kita akan menjadi demokrasi raja-raja Java lagi gitu ya. Atau begini teorinya, Bung. Jadi dari 580 dikendalikan oleh 8 kepala, kemudian di atas 8 kepala itu ada koordinator atau pemimpin besarnya 1 kepala. 1 kepala. Ini kan ancaman. Nah, kita buat teori terbalik bahwasanya jangan kita berharap satu ini merubah sesuatu yang tadinya rusak menjadi lebih bagus. Mimpi itu ada gitu ya. Tapi kan membangun mimpi itu harus di atas fakta-fakta gitu. Data-data gitu ya. Data-data untuk sementara ini menunjukkan 1 kepala ini ya justru mewakili kepentingan 8 kepala dan 580 selanjutnya itu. Kita anggap ini presiden ke depan Prabowo Subianto. Mampu membawa sebuah pesan-pesan atau perubahan demokrasi yang sesungguhnya dan dia melawan semua ini. Ya. Dia berhasil merubah 8 kepala. Oke. Inilah demokrasi terpimpin kita yang model baru misalkan. Ya, itu kejutan yang luar biasa kalau gitu. Ini legacy kalau terjadi. Betul, kalau legacy, walaupun sulit untuk membayangkan itu bisa terjadi karena katakanlah kepala Pak Prabowo itu positif seperti itu gitu. Dia ingin menunjukkan demokrasi di bawah kepemimpinan itu ke arah yang benar. Tapi kita tahu 8 kepala ini juga punya kepentingan lain gitu, yang tidak semuanya politik gitu. Ada bisnis dan lain sebagainya. Jadi perang bisnis ini juga cerita lainnya dari demokrasi kita ya, yang bisa merubah kemudian cerita dengan latar politis tadi itu ya. Jadi bisnis ini juga saya kira hal yang belum kita gali dari tadi saya kira, tapi ini paling menentukan untuk urusan tukar guling yang ada di sektor politik ini gitu ya. Jadi saya kira sih kompleks sekali sebenarnya persoalan kita, walaupun ini tidak mau mengatakan kita pesimis seluruhnya gitu ya, tapi seperti tadi tiba saja sikap pesimis kita ini akan dijawab oleh presiden terpilih dengan mengatakan saya akan menjamin
kepemimpinan saya akan membawa negara ini ke demokrasi yang sesungguhnya. Itu luar biasa gitu ya. Tapi lebih baik kita sampaikan pesimisme ini di awal supaya itu bisa muncul dari presiden terpilih. Iya. Luar biasa, Bung. Ini merupakan sebuah fenomena ya kalau seandainya kualitas anggota DPR itu menggambarkan kualitas seperti begini nih. Kita ini apa, Bung? Apakah masyarakat ini perlu paham situasi ini? Karena setiap pemilu ini lagi yang terjadi betul. Ini bagaimana cara? Sebenarnya di situ sih sebenarnya ruwetnya kita berpikir soal. Jadi setiap kali pemilu itu masyarakat kita, gitu ya. kayak dihipnotis gitu. Jadi bukan saja masalah ada penipuan bersisi hipnotis. Di politik juga ini ada hipnotis. Sebenarnya yang paling harus frustrasi itu ya kami ini yang kerjanya tiap saat mengkritik gitu. Lalu merasa kita sudah terkenal. Ternyata yang kita sampaikan itu nggak sampai ke bawah, nggak bisa kemudian jadi panduan orang gitu ya untuk memberikan pilihan yang tepat di saat pemilu gitu ya. Tapi kan bicara soal memberikan pilihan itu kan itu langkah paling akhir sebenarnya. Apakah ini tanda-tanda lemahnya masyarakat sipil, Bu? Saya kira kita juga berhadapan dengan itu sih ya. Kita bukan bicara soal lemahnya rakyat secara keseluruhan, bukan. Ya. Tapi ini masyarakat sipil yang tergabung dalam NGO, LSM gitu ya. Saya pikir atau mereka masyarakat sipil yang pendidikannya tinggi, yang ada di middle income atau middle ini, yang tidak mampu memberikan Bung? Agen middle income people atau middle orang-orang yang kira punya pendidikan tinggi. Kita juga harus bicara soal peran media sosial sebenarnya ya di antara faktor-faktor ini ya yang kemudian menjelaskan soal masyarakat menengah, masyarakat bawah dan lain sebagainya itu soal pilihan preferensi mereka di pemilu juga. Ini di dunia di media sosial ini kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan dunia nyata yang kita hadapi, yang orang-orang menengah ke atas hadapi katakanlah atau orang-orang cerdas gitu ya. Jadi misalnya bagaimana bisa menjelaskan orang yang dikritik oleh menengah ke atas atau orang-orang terpelajar itu justru yang bisa mendapatkan suara banyak gitu di saat pemilu. Itu kan berarti nggak nyambung dong antara yang di media sosial dengan yang kemudian jadi bahan omongan orang-orang cerdik-cendekia gitu ya. Jadi saya kira pendidikan politik itu mungkin yang belum cukup dapat tempat gitu ya. Misalnya memastikan di sekolah-sekolah formal kita ya ada kemudian ilmu yang bisa mengajarkan kepada mereka politik yang terjadi ini seperti apa gitu ya. Saya kira sih harus tetap dengan bantuan kurikulum di sekolah-sekolah formal ini gitu ya. Jalur pendidikan politik ini bisa sampai ke lapisan bawah, ke anak-anak muda gitu ya. Karena kita tahu kalau nggak menggunakan itu yang dihadapi anak muda itu adalah gadget mereka ya. Facebook mereka, Twitter mereka, Instagram mereka dan lain sebagainya. Itu bisa sama sekali tidak nyambung dengan apa yang kemudian kita bicarakan saat ini. Apa yang dibicarakan oleh orang-orang cerdik pandai, pengamat, pemerhati, analis dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya kira ada tantangan bagaimana kita memastikan politik yang kita bicarakan, nilai-nilai demokrasi yang kita bicarakan itu juga bisa sampai ke anak-anak muda, ke generasi penerus bangsa ini ya, supaya sejak awal mereka juga sudah berangkat mengarungi kehidupan dengan nilai-nilai demokrasi yang diinginkan gitu. Bung, ini reformasi kita sudah 25 tahun. Bagi seorang yang hidup ya, living thing ya. Ini kan berarti sudah mau mature nih ya. Dan ternyata di tingkat paling atas ini belum juga terjadi perubahan apa-apa. Ya. Apa perlu didaur ulang lagi? Pengennya sih, tapi kan itu jalan pintas gitu ya. Kita ingin meracik ulang gitu ya. Yeah. Tentu dengan gerakan yang luar biasa gitu ya. Yeah. Tapi kan sistem demokrasi juga punya cara gitu ya mestinya gitu ya untuk memastikan tidak perlu heboh-heboh banget deh. Tapi misalnya ya mengharapkan DPR sebagai perwakilan dan lain sebagainya gitu. Walaupun setelah kita melihat dari tadi ini semua itu seperti lingkaran setan gitu. Tidak ada kemudian pihak yang kita bisa harapkan membawa kita keluar dari situasi ini. Kecuali itu bikin dentuman besar lalu merekayasa dari awal semuanya ini gitu ya. Dentuman besar atau seseorang yang besar?
Misalkan saya kira presiden dentuman sekarang, besar gitu ya. Ya, dentuman besar, Kalau ya. seseorang yang besar itu ya kayaknya tidak yakin saya dia bisa kemudian bisa menjalar kemana-mana gitu ya. Untuk memastikan perubahan itu sistemik sifatnya gitu ya. Kalau orang itu bisa jadi seleranya yang lebih banyak akan kemudian mewarnai perubahan yang dia bikin gitu ya. Jadi lebih baik dentuman besar menggerakkan banyak orang agar semua mata, semua otak itu fokus untuk memikirkan bagaimana kelanjutan dari dentuman itu gitu ya. Merekayasa ulang sistem yang kita harus bangun ke depannya gitu. Mungkin dentuman itu kita butuh tidak sesuatu yang merusak negara ya. Iya dong. Kan kalau lihat kemarin itu saat revisi undang-undang pilkada dipaksakan oleh DPR pasca keputusan MK Iya, gitu betul. ya. Saya melihat sih ada harapan gitu. Walaupun dari data soal Ada siapa kepedulian yang ya. betul. Kepedulian itu begitu mudah gitu ya. Ketika kemudian musuh atau penyakit yang dihadapi itu jelas gitu ya. Mudah untuk menggerakkan orang bahkan dalam satu malam gitu. Bisa kemudian menggerakkan orang di seluruh Indonesia gitu ya. Melalui media sosial pula gitu. Jadi sebenarnya sudah ada kesadaran baik gitu ya di antara hampir semua warga negara gitu. Sudah ada kepedulian yang sama untuk mendorong bangsa Indonesia lebih baik demokrasinya gitu ya. Konsolidasi aja yang saya kira yang perlu ke depannya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau dari tadi kita dengan pesimis melihat DPR, mungkin melihat juga kekuasaan di era mendatang, sebenarnya nggak sepesimis itu banget gitu ya. Kalau kita melihat ada kesadaran yang selalu muncul atau mengalir dalam diri warga gitu ya. Yang setiap saat kemudian menunggu untuk dikonsolidasi, untuk dikoordinasi, untuk membangun gerakan bersama. Itu sebenarnya kekuatan kita di masa mendatang gitu ya. Jadi mungkin dentumannya itu nggak harus demonstrasi berbulan-bulan lalu menggulingkan kekuasaan dan lain sebagainya. Bukan itu lagi yang kita harapkan gitu ya. Tapi kesadaran rakyat untuk mengontrol kinerja pemimpin itu yang saya kira jadi harapan kita gitu ya. Misalnya kalau kualitas legislasi kita selama ini selalu dikritik karena tidak partisipatif gitu ya. Kejadian kemarin itu membuktikan bahwa DPR nggak bisa sesuka-suka banget sih di periode mendatang ini gitu ya. Dalam satu malam. Ini pesan ini pesan juga. Ini pesan penting gitu ya. Jadi walau mereka sudah bisa mengkonsolidasikan partai-partai dalam satu koalisi, mereka tidak pernah boleh merasa sombong dengan itu gitu ya. Jadi di satu sisi mereka memberikan ancaman terhadap kualitas demokrasi, tapi rakyat mengancam balik. Betul, saya kira itu. Kalian. Itu modal kita saya kira gitu ya. Rakyat yang sudah paham dengan apa yang terjadi gitu ya. Sudah paham dengan apa yang terjadi dan juga mau bergerak untuk merubah situasi. Itu modal kita. Oke, Bung. You punya closing statement, Bung. Ya, saya kira kita sudah dari tadi lebih banyak bicara soal keprihatinan gitu ya. Itu tidak mau mengatakan bahwa kita sedang menuju ke era kegelapan gitu ya. Dalam banyak sekali data yang mendukung pesimisme kita akan demokrasi kita ke depan, kita punya sebenarnya modal kuat, yaitu rakyat kita sendiri yang sudah semakin cerdas, yang sudah semakin peduli dengan negaranya gitu ya. Dan dengan itu kita memasuki demokrasi babak baru di periode mendatang, demokrasi di mana rakyat yang semakin peduli itu tidak akan membiarkan oligarki mengendalikan hidup kita dalam segala sisi. Terima kasih, Bung. Ya. Pemirsa, seorang bijak mengatakan bahwasanya dunia ini akan rusak bukan karena orang jahatnya, tapi karena orang baik yang membiarkan kejahatan itu terjadi. Mudah-mudahan di tengah pesimisme yang sedang ada ini ada sebuah kekuatan yang tersembunyi, namanya optimisme, untuk mencegah perbuatan-perbuatan orang jahat tersebut terjadi. Ini butuh kepedulian, butuh keingintahuan, dan butuh kesertaan ya. Kepedulian yang sangat besar terhadap apa yang terjadi. Media sosial menjadi alat utama untuk sebuah pergerakan ini. Dentuman yang dikatakan oleh Bung Lusius tadi tidak perlu harus revolusi, tidak perlu harus demonstrasi, tetapi sebuah dentuman yang berkelas, penuh dengan peradaban, namanya adalah kekuatan media sosial. Terakhir saya mengingat kata-kata Tan Malaka. Tidak ada tuan rumah yang ingin bernegosiasi, tidak ada tuan rumah yang ingin bernegosiasi dengan pencuri yang akan menjarah rumahnya. Mudah-mudahan ini menjadi pesan yang sangat kuat bagi rakyat Indonesia. Sampai jumpa dalam episode berikut. Merdeka! Merdeka!